Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Seperti biasa, Tribuners, Carita Pakuan kembali hadir dan tentunya kami akan menyajikan 3 informasi utama terkait Jabar 1. Di antaranya, Deddy Mulyadi belum lama ini menginstruksikan terkait pengalihan anggaran pajak kendaraan dinas ke pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Termasuk juga beliau berencana akan merekrut tenaga kerja lulusan SD untuk dijadikan sebagai tenaga teknis lapangan. Lantas seperti apa informasi selengkapnya berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Belum lama ini Deddy Mulyadi mengkritik terkait pembayaran pajak kendaraan dinas Pemprov Jabar yang dinilai terlalu berbelit. Coba eureunkeun kabodohan. Kurang dipikiran. Kenapa? Mobil dinas Pemprov bayar pajak. Disetorkeun ka Samsat. Make anggaran Pemprov. Jadi pendapatan provinsi dipotong upah pungut, jangan pendapat Aisyah belegu cing siete sarakola teh laluhur. Sebelumnya, Deddy Mulyadi menggelar pertemuan bersama sejumlah pimpinan OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pendapatan Daerah. Dalam pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Deddy menekankan pembangunan di masa kepemimpinannya bukan hanya fungsional, melainkan juga harus memiliki nilai estetika dan kualitas tinggi. Tak sampai di situ, ia mengingatkan jajaran Pemprov Jabar untuk bekerja lebih keras, memenuhi harapan publik demi kemajuan Jawa Barat. Di saat yang sama, Deddy turut mengkritik terkait sistem administrasi dan pembayaran internal pajak kendaraan OPD Pemprov Jabar. Deddy meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda untuk menghentikan sistem yang berbelit. Pihaknya tak habis pikir dengan sistem yang ada di mana instansi pemerintah membayar pajak kendaraan ke kas daerah sendiri menggunakan anggaran belanja. Karenanya, Deddy lantas menginstruksikan anggaran 20,7 miliar rupiah untuk membayar pajak kendaraan dinas dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Berikutnya, Tribuners, setelah dikenal sebagai gubernur konten hingga gubernur lambe turah, kini Deddy Mulyadi secara blak-blakan melabeli dirinya sebagai gubernur pinggiran. Yang mungkin saya mimpin apel setahun 2 kali, karena saya hari ini menjadi gubernur pinggiran, bukan gubernur kantoran. Gubernur pinggiran adalah gubernur yang ada di pinggir kampung, gubernur yang ada di pinggir kali, gubernur ada di pinggir pantai, gubernur yang ada di pinggir jalan, di pinggir hutan, di seluruh pinggir-pinggir itu. Secara tegas, KDM menyampaikan komitmennya sebagai gubernur yang keluar dari sekat-sekat kantor dan memilih hadir di pinggir kali, pantai, hingga hutan demi bisa menyerap kebutuhan real masyarakat. Menurutnya, hal ini sejalan dengan filosofi manajemen Sunda, pok pek trak, yang berarti kerjanya tadi atas kata-kata. Karenanya, pihaknya mendorong untuk lebih mengutamakan pekerjaan teknis daripada sekedar diskusi akademis yang imajinatif. Di lain sisi, terdapat salah satu poin yang cukup mengejutkan. Deddy Mulyadi berencana akan merekrut tenaga teknis pada tahun 2026 hingga 2027. Ia menyoroti kebutuhan pemerintah yang seharusnya memprioritaskan tenaga teknis lapangan. Lebih jauh, Deddy mencontohkan Jawa Barat selama 4 tahun terakhir tidak mengalami kemarau panjang, sehingga pengelolaan saluran air atau irigasi sangat diperlukan. Melihat hal itu, Deddy menyayangkan pengelolaan irigasi kini kehilangan culture. Pasalnya, ia berpandangan para tukang di lapangan tak lagi digunakan karena pemerintah terpaku pada standar pendidikan. Deddy menyebut para tukang pengelola irigasi meski lulusan SD bisa bekerja dengan baik dan sangat diandalkan. Deddy menambahkan kini tenaga kerja yang direkrut terpaku pada standar pendidikan lulusan SMA hingga S1. Namun kinerjanya hanya berupa laporan foto ke atasan tanpa terjun ke lapangan. Melihat kondisi tersebut, Deddy secara blak-blakan menilai pemerintah terjebak pada stratifikasi pendidikan S1 hingga S3, sehingga mengabaikan urusan teknis di lapangan. Deddy lantas mengusulkan pembentukan divisi kebersihan dan infrastruktur yang tidak mensyaratkan ijazah sekolah, bahkan bagi mereka yang tidak lulus SD selama memiliki keterampilan bekerja. Nantinya para tenaga teknis lapangan akan diberi upah layak sebesar 4,2 juta rupiah per bulan. Deddy mengusulkan terkait pemeliharaan jalan yang biasa ditangani kontraktor cenderung lama dan lebih panjang untuk ditangani tenaga teknis lapangan. Beralih ke informasi penutup, Tribuners, Deddy Mulyadi memastikan persoalan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo hampir rampung. Ini buat dengan teman-teman pegawai kebun binatang Bandung.
Ya kan? Hari ini janji saya tidak ditepati. Ya, tapi diingkari, ya kan? Saya mohon maaf tidak bisa menepati janji, saya mengingkari janji. Karena saya dulu menjanjikan dibayar 1 bulan gaji ke belakang, dan sekarang dibayarnya 2 bulan gaji ke belakang. Dedi melakukan pertemuan bersama manajemen Bandung Zoo dan pemerintah Kota Bandung. Ia menyampaikan langkah konkret yang telah dilakukan seperti pengalihan tanggung jawab pegawai. Alhasil, para pekerja kebun binatang telah terdaftar sebagai tenaga kerja pemerintah Kota Bandung. Dedi menambahkan gaji yang sempat tertunggak akan diselesaikan Pemprov Jabar secara bertahap. Dalam kesempatan tersebut, Dedi melakukan peninjauan memastikan satwa terjaga dan mendapatkan pakan nutrisi yang cukup. Adapun tenaga medis dan paramedis yang terdampak akan mendapatkan tambahan penghasilan dari Pemprov Jabar setelah tidak menerima gaji selama 2 bulan. Di lain sisi, Dedi juga turut buka suara terkait pengelola baru. Pihaknya masih menunggu pengelola baru, pemerintah membuka kompetisi atau tender bagi pihak yang berminat. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di tajuk Carita Pakuan hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.